Halo brother, kembali lagi sama si boy ini teh atuh ya. Kumaha kabarna atuh brother, sehat meureun, semoga sehat-sehat atuh ya. Di video kali ini, Sim Kuring bakal membahas film yang sudah kalian tunggu-tunggu, yaitu filmnya si Mamang Donli. Yeah, Mamang Donli is back. Dan film ini berjudul The Roundup yang dirilis pada tahun 2022. Dan film ini juga merupakan sequel dari film The Outlaw yang kebetulan sudah sempat saya bahas juga ya coy ya. Dimana pada akhirnya si Mamang Donli harus kembali menjadi polisi edan untuk memberantas kriminal kelas kakap, psikopat edan lah ya pokoknya mah. Dan lalu bakal seperti apakah alur ceritanya? Langsung aja kita bahas yuk, gaskeun. 4 tahun setelah kejadian tumbangnya seorang kriminal yang bernama Jang Chen di film The Outlaw sebelumnya, kini terdapat banyak sekali para kriminal yang kabur dari Korea demi menghindari penyelidikan dari polisi. Dan kebanyakan dari mereka pada kabur ke Asia Tenggara. Pada tahun 2008, kini tepatnya di kota Ho Chi Minh di negara Vietnam, terlihat seorang pebisnis polos asal Korea yang bernama Choi Yong Ki yang hendak melakukan bisnis dengan sekelompok orang yang belum ia kenali secara pasti. Dan kelompok tersebut diketuai oleh Kang Hae Sang. Namun ketika Choi mulai masuk ke dalam mobilnya, wah ternyata Kang Hae Sang sendiri merupakan seorang kriminal kelas kakap, psikopat edan lah ya pokok nama yang mengincar uang dari si Choi tersebut. Dan dia juga salah satu kriminal yang sudah kabur dari negara Korea. Scene lalu beralih ke Korea Selatan, di mana terlihat detektif Dong Hyun dan rekannya yang sedang mencoba menghentikan aksi jelma gelo yang lagi menyandra wanita. Dan disinilah si Mamang Donli datang dengan gagahnya dan langsung mencoba menyelinap jelma edan tersebut dari belakang. Namun malah... Walah, karena sudah terlanjur ketahuan, si Mamang mulai mendekati jelma edan tersebut dengan santuy dan menyuruh dia untuk meletakkan pisaunya. Namun, dia malah mencoba ngelawan. Pada saat sudah tertangkap, tangan si Mamang pun malah digigit dan si Mamang langsung menggaplok ke mukanya. Dan ya, akhirnya tumbang. Dan di sini ada banyak sekali orang yang ngasih tepuk tangan kepada si Mamang Donli. Oh iya, si Mamang Donli masih berperan yang sama, yaitu sebagai Ma Suk-do. Aksi dari Mamang Suk-do tersebut kini masuk ke koran, dan berita tersebut seolah memframe si Mamang sebagai tindakan penindasan oleh polisi, hingga si jelma gelo tersebut dirawat di rumah sakit selama 12 minggu akibat pukulan betonnya itu. Biasalah, terkadang suka ada media cetak yang memberitakan hal yang terlalu berlebihan, yang padahal gak segitunya gitu kan. Tak lama kemudian datanglah Kapten Jeon. Nah, tiba-tiba Kapten menyuruh Suk-do untuk pergi ke Vietnam untuk menemui seorang kriminal asal Korea Selatan yang bernama Yo Jung Hoon. Hah? Aya naon sih di Vietnam? Kata si Mamang Suk-do. Nah, menurut keterangan, Yo Jung Hoon telah menyerahkan diri ke polisi Vietnam karena ia sudah mencuri emas dan perak. Hah? Si Mamang Suk-do pun bingung sekaligus heran kenapa tuh orang kok mau menyerahkan diri begitu saja. Nah, Kapten John pun akhirnya bakal memutuskan pergi ke Korea bersama dengan detektif Mamang Suk-do. Ya, walaupun awalnya si Mamang khawatir karena dia nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Namun, Kapten Jeon dengan PD-nya ia bisa bahasa Inggris katanya. Dan sampailah mereka berdua di Bandara Ho Chi Minh di Vietnam. Namun, sebelum masuk ke negaranya, ia diperiksa dulu lah ya. Di sini, si Mamang Suk-do kocak mencoba ngobrol sama petugas bandara tersebut. Hello, out, okay, out. 일단 앉아. Tak lama kemudian datanglah Park Chang-so yang merupakan petugas polisi di Konsulat Jenderal Korea yang memang khusus melayani polisi yang datang dari Korea. Mereka bertiga pun lalu pergi mabar, aka makan bareng di restoran angkringan pinggir jalan. Si Mamang Suk-do juga sempat melihat orang di sekitarnya yang merupakan gangster asal Korea. Dan ya, memang ada banyak sekali para kriminal dan gangster dari Korea yang berkeliaran di negara Vietnam ini. Scene beralih ke kantor konsulat jenderal Korea, di mana Kapten Jeon sedikit mengeluh karena gerah dengan ruangan kantornya yang memang panas, gak ada AC-nya.
Sukdo di sini melihat ada banyak sekali pengunjung dari negara Korea yang hilang. Dan menurut Changso, ternyata ada lebih dari 30.000 pengunjung yang datang ke negara ini setiap bulannya. Dan pastinya ada banyak kasus korban yang hilang juga. Nah, motifnya sih katanya penjahat tersebut adalah tentang uang. Sukdo di sini masih heran aja kepada seorang kriminal yang menyerahkan diri itu. Changso lalu bilang kalau dia menyerahkan diri karena hati nuraninya. Hah? Masa sih? Dan mereka pun lalu menghampirinya dan inilah babangusnya. Awalnya sih si Mamang Sukdo menginterogasi Jung-hoon dengan cara yang sopan. Namun karena jawabannya yang masih aja karena hati nurani, si Mamang memutuskan untuk menginterogasinya dengan caranya sendiri. Kapten Jeon mulai menutup kamera CCTV-nya dan inilah yang terjadi. Ia lalu bilang kalau dia menyerahkan diri karena si Jang-do. Namun karena Jung-hoon tidak memberi informasi yang jelas, akhirnya si Mamang menaruh kupingnya di meja. Dan lalu mejanya dipukul dengan keras sampai kupingnya penging. Setelah menginterogasi Jung-hoon pun, si Mamang dan Kapten Jeon bergegas menemui seseorang yang bernama Jang-do tersebut. Namun waktu sudah sampai di rumahnya, ternyata Jang-do sudah dalam keadaan terkapar alias sudah terbunuh. Mamang Sukdo lalu kembali menemui Jung-hoon dan memaksa ia untuk cerita apa yang sebenarnya terjadi. Namun karena masih Hayohei tutup mulut, si Mamang mencoba membebaskan Jung-hoon dari sini atau membiarkannya pergi lah ya. Namun anehnya si Jung-hoon ini malah nggak mau dibebasin dan ingin tetap menyerahkan diri saja. Lah aneh nih orang kenapa ya? Dan yap, akhirnya dia mau cerita. Nah, jadi dia sebelumnya sudah bekerja sama dengan seorang kriminal yang bernama Kang Hae-sang yang di awal scene tadi untuk menculik Choi Yong-ki dan merampok uangnya karena dia merupakan anak dari keluarga orang kaya. Namun di sini ternyata sempat terjadi ketidakadilan dalam pembagian hasil uang rampokannya itu, di mana mereka bertiga, si Jang-do, Gi-baek, dan Jung-hoon hanya mendapatkan 50.000 dolar Korea saja, sedangkan Kang Hae-sang dan rekannya yang di belakang itu mengambil lebih banyak dari itu. Dan disinilah sempat terjadi percekcokan di antara mereka sampai-sampai Choi Yong-ki berhasil keluar dari mobilnya dan lari asruk-asrukan. Namun akhirnya Choi tertangkap dan ia sempat memberitahu kode penyimpanan uang di kamar hotelnya itu dan rela bakal ngasih uang 100 juta dolar ke masing-masing mereka asalkan dirinya bisa dibebaskan. Namun tak lama kemudian Kang Hae-sang datang dan lalu membacok Choi hingga meninggal. Gi-baek di sini sempat kesel, ngapain coba dibunuh kalau Gi-baek di sini sempat kesel, ngapain dibunuh coba kalau emang dia udah ngasih tahu lokasi uangnya. Namun disinilah rekan Kang Hae-sang menusuk si Gi-baek dari belakang. Kang Hae-sang lalu menyuruh Jang-do dan Jung-hoon untuk mengubur mayat Choi Yong-ki dan juga mayat si Gi-baek. Nah, setelah kejadian itu pun Jung-hoon dan Jang-do mencoba melarikan diri. Namun beberapa saat kemudian Kang Hae-sang ternyata mengirim anak buahnya untuk membunuh Jang-do dan juga bakal membunuh Jung-hoon. Dan yap, itulah alasan kenapa Jung-hoon menyerahkan diri ke polisi karena dirinya takut bakal dibunuh oleh anak buahnya Kang Hae-sang. Jung-hoon juga memohon-mohon agar supaya dirinya bisa diajak kembali ke Korea karena saking takutnya. Setelah mendengar cerita itu pun si Mamang langsung melapor ke kepolisian Korea dan ia juga langsung segera pergi mencari mayat kedua orang tersebut berdasarkan alamat yang dikasih oleh Jung-hoon ini. Setelah menggali lebih dalam, si Mamang akhirnya berhasil menemukan mayat tersebut. Sukdo pun lalu menelpon orang yang ia kenali di sini dan mencari tahu tentang Kang Hae-sang. Nah, orang ini pun memberitahu tempat di mana di situ terdapat orang yang tahu soal si Kang Hae-sang dan tempat itu adalah perjudian slot roulette. Nah, tak lama kemudian ada pihak polisi Vietnam ini yang menegur aksi penyelidikan oleh Mas Sukdo yang semena-mena di luar yurisdiksi dari negara Vietnam ini. Namun urusan ini bakal diselesaikan nanti karena Mas Sukdo baru saja mendapatkan Sherlock alamat tempat orang main slot tersebut. Si Mamang Sukdo dan Kapten Jeon pun lalu mengunjungi tempat judi slot nggak pakai online tersebut.
Di sini sempat ada orang yang mukanya pepolontongan sekali dan inilah yang terjadi. Dengan tampang yang sangat pepolontongan, RA-Ko ini mencoba menodong Mamang dengan pistol dan... Setelah berhasil memojokkan RA-KO, akhirnya si Mamang Sukdo berhasil pula mendapatkan alamat tempat kediaman Kang Haesang dan lalu menuju ke sana. Nah, pada saat di perjalanan, detektif Hong-suk kembali menelpon Ma Sukdo. Ia menceritakan bahwa ayah dari Choi Yong-ki yang bernama Choi Chun-bai malah tidak melaporkan kasus anaknya yang hilang tersebut, melainkan malah tutup mulut. Nah, hal tersebut membuat Ma Sukdo berpikir jangan-jangan Choi Chun-bai mengirim orang untuk membunuh Kang Haesang. Dan ya, benar saja, di tempat kediaman Kang Haesang sudah datang sekelompok gangster suruhan Choi Chun-bai untuk mengambil kembali uang hasil rampokannya si Kang, dan juga untuk membunuh Kang Haesang karena sudah membunuh anaknya aka Choi Yong-ki. Nah, ketika Kang Haesang kembali ke tempat kediamannya, anggota gangster ini pun sudah siap untuk membunuh Kang dan terjadi pergaplokan dan pertonjokan. Meski sudah dikeroyok rame-rame, Kang Haesang masih tetap bisa bertahan karena memang dia itu bener-bener kriminal psikopat kelas kakap lah ya. Nah, ternyata sebelum baku hantam tadi terjadi, salah satu gangster suruhan Choi pun sudah berhasil mengambil uang tersebut sehingga membuat Kang bakal kembali ke Korea untuk mengejar Choi Chun-bai dan merebut kembali uangnya. Beberapa saat kemudian, Mamang Sukdo dan Kapten Jeon sampai di tempat kediaman Kang Haesang. Namun, ia sudah melihat banyak sekali mayat hasil pergaplokan yang tadi itu. Nah, pada saat mereka sedang menginvestigasi tempat ini, disinilah Kang langsung membacok Kapten Jeon. Dan ia berhadapan dengan si Mamang Donli. Kang Haesang berhasil kabur, namun tidak dengan rekannya ini. Kapten Jeon kini harus dirawat di rumah sakit sambil merengek-rengek kesakitan dan ingin sekali membalas dendam ke si Kang. Mamang Sukdo lalu menuju ke ruangan perawatan si Jangkung alias rekannya si Kang Haesang yang berhasil ditumbangkan itu. Dan sepertinya dia mau memberitahu keberadaan Kang Haesang saat ini. Nah, di luar ternyata pihak polisi sudah mendeportasi atau mengusir Kapten Jeon dan juga Ma Sukdo untuk kembali ke Korea. Si Mamang Donli dengan tampang yang sepertinya sudah mendapatkan informasi, ia dengan semangat menyetujui deportasi tersebut dan segera kembali ke bandara untuk ke Korea Selatan. Kapten Jeon yang belum paham pun protes, lah kan belum nangkep tuh orang. Lalu si Mamang dengan bisik-bisik memberitahu kalau Kang Haesang saat ini pergi ke Korea untuk mengincar Choi Chun-bai. Setelah dari bandara pun Mamang Sukdo dan Dong Gyun pergi menuju ke sebuah tempat dan menemui orang ini. Dan apakah kalian masih ingat? Yap, dia adalah Jang Isu yang dulunya merupakan seorang bos gangster. Kedatangan si Mamang di sini hanya untuk menanyakan jadwal rute kapal penyelundupan dari Cina ke Korea Selatan, karena dia pasti tahu informasi tersebut. Namun seperti biasa, ia pakai acara ngeles dulu. Dan tahukah kalian apa yang dilakukan oleh si Mamang? Waduh, kempes-kempes dah tuh biji. Informan Isu yang bernama Kapten Bermata Satu pun mengatakan bahwa pagi ini terdapat kapal yang mencurigakan telah tiba di pelabuhan Gongping. Dan yap, Dong Gyun segera melapor kepada Hong Suk. Namun Isu di sini lalu mencoba mengejek si Mamang Sukdo dan lalu... Setelah tim detektif menginvestigasi CCTV di area pelabuhan Gongping, mereka menemukan satu CCTV di mana terlihat Kang Haesang yang sedang mencuri mobil sepertinya.
Di tempat lainnya terlihat dua orang kriminal yang berasal dari negara Filipina. Sebenarnya dia dari Korea sih, yang bernama Gichul dan juga Sonchul, yang baru saja memasuki wilayah Korea. Shin lalu menuju ke Masukdo dan Kapten Jeon yang menemui kepala departemen kepolisian Korsel, di mana kepala kepolisian itu pun kesal dan marah-marah karena mereka berdua sudah melakukan penyelidikan semena-mena di negara Vietnam kemarin. Namun setelah mendengar penjelasan yang sangat-sangat jelas dari seorang Kapten Jeon, akhirnya kepala polisi memberikan waktu 1 minggu untuk menyelesaikan urusannya. Dan setelah itu pun Masukdo dan rekannya lalu ngelayat ke pemakaman Choi Yong-ki dan bertemu dengan ibundanya sekaligus istri dari Choi Chun-bai yang bernama Kim In-soo. Di tempat lainnya terlihat Chang bersaudara ini sedang menunggu targetnya, dan di saat yang bersamaan juga terlihat Choi Chun-bai yang bersama dengan bodyguardnya yang sedang naik lift dan bakal menemui orang suruhannya di parkiran. Dan pria yang di tengah ini ternyata, wah, si Kang Hae-sang. Kang Hae-sang di sini melirik ke arah Chun-bai, namun sepertinya Chun-bai belum mengenalinya. Kang lalu dengan legeknya bilang jujur kalau dia adalah Kang Hae-sang dan lalu... Sedangkan Chang bersaudara ini menghajar orang suruhan Chun-bai. Dan terungkap sudah bahwa Chang bersaudara itu bekerja sama dengan Kang Hae-sang. Salah satu detektif pun melihat Chun-bai diculik melalui CCTV dan segera melapor, dan detektif Hong Suk di sini mencoba mengejarnya. Kang Hae-sang lalu berhasil menculik Chun-bai dan lalu menyandranya dan lalu memotong jempolnya. Ia juga sambil mengancam istrinya kalau Chun-bai pengen selamat, maka Kim harus mengirim uang $2 miliar besok. Well, karena sudah tidak ada cara yang lain untuk menangkap si Kang Hae-sang, Kim akhirnya bersedia bekerja sama dengan polisi ini dengan mensadap percakapan antara Kim dan juga Kang dengan kedok pengiriman uang dari Kim tersebut. Dan mulailah dia menelpon. Awalnya, Kang hendak memberikan nomor rekening asing miliknya untuk supaya uangnya ditransfer. Namun, hal tersebut dibantah oleh Kim. Mana mau gitu kan main transfer gitu aja tanpa adanya kepastian bakal melepaskan Chun-bai. Kim lalu membuat keputusan bahwa dia bakal mengirim uangnya secara cash atau secara langsung, supaya dia bisa tahu bahwa suaminya itu bisa kembali. Dan ya, Kang pun menyetujuinya. Namun, jika Kim mencoba untuk macam-macam seperti meletakkan alat pelacak atau apalah, maka ia tak segan bakal langsung membunuh suaminya beserta dengan dirinya juga nanti disamperin ke rumahnya. Dan mereka pun setuju dan bakal bertemu di Jalan Central Avenue di Sunhil jam 1 siang dan harus datang sendiri. Yap, hal tersebut pun kembali dibantah oleh Kim karena dirinya tidak bisa mengemudi mobil sendiri. Dan Kang pun lalu sepakat dengan dia harus diantar oleh satu supir saja. Mereka berdua pun masih berpikir saja siapa kira-kira yang bakal bisa dijadikan supir buat Kim besok. Dan tahukah kalian siapa yang bakal jadi supirnya? Si orang ini lagi. Si Mamang pun kesal karena teleponnya nggak diangkat. Dan ketika melihat ke arah dua perempuan itu, si Mamang sempat bingung. Dan setelah tahu, ia langsung menyuruh kedua perempuan itu untuk cabut dan sambil bilang jangan mau kalian dibohongin. Kata si Isu teh, anjing sialan elu lagi. Kang Hae-sang lalu menelpon Kapten Mata Sebelah untuk membooking kapal penyelinapan ke negara Cina. Nah, Kang juga membuat rencana dalam proses pengiriman uang oleh Kim tersebut karena ngerinya ada orang di belakang yang mengikutinya. Nah, disinilah Isu menyamar menjadi supirnya Kim dalam mengantarkan uangnya, sementara Chang bersaudara itu membuntuti dari belakang. Isu juga sempat ngelirik-lirik ke arah koper yang penuh dengan uang tersebut. Walah, dan kocaknya Kim mengira kalau supirnya itu adalah detektif kepolisian. Yap, disinilah formasi mata-mata detektif pun dimulai, di mana Hong Suk mengendarai truk warna putih merah, Sang Hun mengendarai mobil sedan biru, sedangkan detektif Dong Gyun pergi ke area pabrik untuk mencari Chun-bai, sementara Sukdo dan Kapten Jeon mengkomando aksi mata-mata tersebut.
Pada saat di lampu merah, Hong Suk melihat ke arah mobil yang berwarna sedan putih tersebut di mana dikonfirmasi terdapat Chang bersaudara. Kang lalu menyuruh Kim untuk putar balik dan inilah aksinya. 야 뭐야 왜 유턴을 해? 내가 붙을게. Kang lalu menyuruh Kim untuk putar balik yang kedua kalinya untuk memastikan tidak ada mobil yang membuntuti juga. Sementara di tempat lainnya, detektif Dong Hyun berhasil menemukan Chun Bai. Namun seketika ia ditusuk oleh Kang Hae Sang. Dan Kang langsung cabut naik mobil. Setelah mendapatkan laporan bahwa Chun Bai sudah diamankan oleh polisi, Suk-do lalu menyuruh Isu untuk tetap diam dalam jalurnya sampai mendapat perintah selanjutnya. Namun di sini Chang bersaudara mencegat mobilnya Isu dan kembali terjadi kejar-kejaran. Mereka berdua pun turun di parkiran mall dan lalu mencoba kabur dari kejaran Chang bersaudara itu. Kim masuk ke mall sedangkan Isu membawa kopernya masuk kembali ke mobil. Mamang Suk-do kini mulai masuk juga ke dalam mall bersama dengan rekannya. Sementara Sang Hun duel by one dengan Chang. Chang yang satunya pun mengejar Kim sampai akhirnya ketangkep. Namun disinilah si Mamang Donli jebret. Isu di sini terlihat senang karena akhirnya bisa menghindar dari kejaran mereka. Namun tiba-tiba Isu berhasil kabur dari si Kang Hae Sang. Dan karena emosi yang sangat berat, si Kang auto menusuk kedua polisi ini. Nah, tak lama kemudian Kang melihat berita kalau Isu berhasil membawa kabur uangnya dan sedang menuju ke pelabuhan untuk kabur ke Cina menurut keterangan polisi. Dan yap, Kang pun langsung segera ke sana. Ketika Isu sudah di sana, ternyata Kang juga sudah berada di sana dan di sini sempat terjadi saling pepelontongan gitu mukanya. Dan walah, ternyata si Isu malah jadi jiper dan membiarkan kopernya diambil oleh si Kang. Isu lalu melihat Kang yang lagi naik bis dan yap, ia lalu menelpon si Mamang Suk-do. Dan ketika di perjalanan, busnya pun lalu dihadang oleh beberapa polisi. Dan wow, disinilah si Mamang Suk-do berhadapan kembali dengan si Kang. Namun sebelum terjadi aksi perbaku hantaman, si Mamang menurunkan penumpang terlebih dahulu. Dan disinilah pertarungan perduelan pertunjukan yang sangat epik dimulai antara si Mamang versus si Kang. Dan inilah pukulan edannya. Dan yap, si Kang pun akhirnya tumbang oleh si Mamang Suk-do. Nah, disinilah plot twistnya. Ternyata si Mamang Suk-do sudah sekongkol dengan Isu, yaitu dengan cara menyuruh Isu untuk pergi ke pelabuhan dan memesan kapal untuk pergi ke Cina untuk supaya bisa ditayangin di berita. Untuk supaya nantinya berita tersebut bisa dilihat pula oleh si Kang Hae Sang, sehingga membuat Kang Hae Sang ikut datang menemuinya. Dan itulah kenapa Isu dengan polos memberikan kopernya itu kepada si Kang. Wah, GG sih. 총 13명을 살해한 강모 씨가 그를 살해한 범인들에게 복수하기 위해 청부업자 등방안을 검토 중이라고 밝혔습니다.
Dan yap, setelah kejadian itu pun si Mamang Sugdo, Kapten Jeong, dan beberapa rekan detektifnya langsung merayakan keberhasilannya tersebut dengan cara pesta minum bareng. Dan mungkin mabok heula tuh. Dan film pun selesai. 10년이야. 유효하게 100만. 야, 잠깐만. 먹던 거. 티나? Nah, jadi itu dia beneran untuk alur cerita filmnya. Gimana coy? Seru kan? Kalau misalkan suka sama video ini, like saja bener ya, subscribe juga untuk konten alur cerita film lainnya yang pastinya seru. Oke brother, sampai ketemu di video selanjutnya ya, bye-bye.